Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Maidina. Saya Iwani, saya Ibu, Saya Adina. Saya Andu. Kami hari ini akan membahas tentang kasus 4 dan kami juga memaparkan tentang solusi dari kasus 4. Jadi kasus kami adalah Olive mempunyai usaha rental DVD film. Akibat masyarakat saat ini lebih memilih menonton menggunakan aplikasi gawai, Olive terpaksa menutup usahanya. Nah, dalam kasus Olive ini, Olive termasuk ke dalam pengangguran struktural. Mengapa Olive termasuk ke dalam pengangguran struktural? Karena pengangguran struktural itulah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi, seperti perubahan teknologi, perubahan preferensi masyarakat, yang mengakibatkan beberapa pekerjaan tidak relevan lagi. Dalam kasus Olive terpaksa menutup usaha rental DVD filmnya karena masyarakat yang mulai beralih kepada gawai untuk menonton film. Oleh karena itu, ini merupakan contoh nyata dari perubahan teknologi bisa menyebabkan beberapa pekerjaan tidak relevan lagi. Nah, latar belakang dari kasus ini yaitu, jadi kan kita bisa tahu semakin hari semakin pesat perkembangan teknologi sekarang ini. Nah, jadi yang membuat kita itu menonton itu nggak hanya dari TV. Kita bisa nonton di bioskop, kita bisa nonton dari platform-platform seperti Netflix dan lain-lain. Nah, yang membuat si Olive ini bisa terkena pengangguran struktural yaitu karena perkembangan teknologi semakin pesat dan juga dia kurang memiliki keahlian. Jadinya dia bisa terkena pengangguran struktural. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh Olive supaya ia tidak menjadi pengangguran. Nah, yang pertama, pastinya Olive dapat mencari pekerjaan baru. Namun di era yang semakin kompetitif, yang dimana requirement ataupun ketentuan untuk kerja itu semakin sulit, jadinya Olive haruslah mengembangkan dirinya sendiri supaya dapat bersaing dengan orang-orang. Nah, jadi apa saja cara yang dapat dilakukan Olive supaya ia dapat mengembangkan dirinya sendiri? Yang pertama adalah mencari potensi ataupun kemampuan kita sendiri. Ketika kita sudah tahu potensi maupun kemampuan kita sendiri, maka akan lebih gampang bagi kita untuk menentukan tujuan karir kita itu mau kemana, pekerjaan yang ingin kita cari itu di mana, dan karir yang ingin kita kembali itu di mana. Nah, setelah kita sudah tahu potensi dan keterampilan kita, maka yang kedua adalah menentukan tujuan kita. Nah, penting bagi kita untuk menentukan tujuan kita, dan penting juga bagi kita untuk meneliti perusahaan maupun industri yang akan kita apply yang nantinya akan menjadi tempat kerja kita kelak. Nah, jadi contohnya kamu ingin menjadi web developer maupun programmer. Maka untuk mengoptimalkan hal tersebut, kamu dapat research dan kamu dapat mengembangkan diri kamu sebanyak-banyaknya. Jadi skill sebanyak apapun dapat kamu kembangkan dalam diri kamu untuk mengoptimalkan diri kamu saat kamu ingin bersaing di dunia kerja tersebut. Jika kamu ingin menjadi web developer, pastinya skill-skill yang harus kamu ketahui adalah bahasa pemrograman, cara menggunakan HTML maupun CSS. Lalu yang ketiga adalah konsisten. Semakin kita konsisten menggunakan skill-skill kita tersebut, maka skill kita akan semakin dapat berkembang dan kita pun akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Jadi, adapun solusi selanjutnya yaitu dengan rebranding. Nah, apa itu rebranding? Jadi, rebranding ini seperti proses untuk menyegarkan kembali identitas dari perusahaan. Nah, rebranding ini tujuannya itu untuk mencari pelanggan baru, memperbaiki citra di masyarakat, dan sebagai respon terhadap perubahan industri. Nah, rebranding ini juga ada macam-macam, seperti merebranding nama, merebranding logo, visi misi, juga tujuan dari perusahaan. Rebranding ini ada yang total rebranding, yang dia merebranding semua aspek dalam perusahaannya. Ada juga yang hanya partial rebranding, yang merebranding sebagian aspek dari perusahaannya saja. Nah, contoh brand yang melakukan rebranding ini adalah Walmart, yang merupakan salah satu perusahaan department store terbesar di Amerika. Nah, mereka mengubah citra low price, low quality dengan tagline Save Money, Better Life. Dengan begini, mereka ini mengubah visi dan misi mereka itu lebih ke customer oriented. Nah, juga mereka ini bukan hanya lagi fokus terhadap produk yang mereka jual, tetapi juga fokus terhadap value yang akan diterima oleh customer-nya. Jadi, solusi selanjutnya yang dapat diberikan untuk Olive adalah melakukan penjualan ataupun melakukan usaha baru dengan cara yang benar. Nah, gimana sih metode online ini? Jadi, metode online ini dapat digunakan Olive dengan cara memanfaatkan media sosial. Seperti apa? Mungkin Olive bisa memakai Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Selain itu, di dalam media sosial, banyak terdapat fitur-fitur yang dapat seperti berjualan secara live ataupun berjualan secara data, yang dimana Olive dapat
Solusi selanjutnya yang bisa dilakukan Olive ialah mengoptimalkan aset yang masih dimilikinya dengan cara pertama yaitu menjual koleksi DVD ke kolektor ataupun pecinta film. Olive bisa menawarkan koleksi DVD yang masih memiliki nilai kepada kolektor ataupun komunitas pecinta film melalui marketplace atau media sosial. Selanjutnya ialah membuka jasa digitalisasi DVD. Banyak orang yang masih memiliki koleksi DVD tapi ingin mengaksesnya dalam format digital. Olive dapat membuka layanan konversi DVD ke file digital untuk membantu pelanggan menyimpan film mereka dengan lebih praktis. Dan cara yang terakhir, mungkin memanfaatkan ruang usaha untuk bisnis lain. Jika Olive memiliki tempat usaha sendiri, dia bisa menyewakan untuk bisnis lain seperti toko buku, studio kreatif, ataupun ruang coworking. Era digital seperti sekarang ini, cara bisnis mencakup konsumennya sangat penting bagi setiap bisnis. Oleh sebab itu, Olive bisa saja mengikuti pelatihan digital marketing agar dia dapat memperluas cakupan konsumennya, agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui produk milik Olive. Dengan pelatihan digital marketing, Olive dapat lebih memahami tren yang terjadi dalam masyarakat dan bisa lebih adaptif dalam melakukan inovasi pada setiap produknya agar lebih ikut berkembang dengan zaman. Olive juga bisa membuat iklan berbayar atau AdSense yang bisa dibuat dalam platform-platform seperti YouTube, Instagram maupun TikTok untuk dapat lebih mengoptimalkan iklan Olive. Dengan begini Olive dapat mencapai lebih banyak konsumen dan lebih tepat sasaran dalam mencari konsumen yang baru. Nah, solusi selanjutnya adalah dengan bergabung dengan ekosistem industri digital. Di sini, Olive bisa memiliki dua peran. Yang pertama yaitu mengelola konten di platform. Nah, pasti banyak kan platform yang ingin merekomendasikan banyak film yang ada sekarang ini. Jadi, di sini tugas Olive itu bisa sebagai perekomendasian film tersebut kepada khalayak banyak orang. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu menjadi influencer atau reviewer. Di sini Olive bisa merekomendasikan banyak film yang ada pada saat ini di TikTok, YouTube, dan lain-lain. Jadi ada pun contoh lain dari kasus kami, yaitu di sebuah kota ada sebuah pabrik bernama Garuda Footwear yang sudah beroperasi lebih dari 30 tahun dan mempekerjakan sekitar 500 karyawan. Yang karyawan ini dimana untuk mendesain dan menjahit sepatunya. Namun 5 tahun terakhir ada perubahan di industri sepatu, di mana teknologi sudah banyak digunakan dalam industri ini. Sehingga akhir-akhir ini banyak karyawan yang dipecat karena kalian mereka itu tidak dibutuhkan lagi dan tergantikan oleh mesin. Nah, kesimpulan dari kasus Olive ini, Olive adalah seorang pengangguran struktural yang disebabkan oleh perubahan teknologi dan juga perubahan preferensi masyarakat. Solusi yang bisa dilakukan Olive untuk menyelamatkan usahanya tersebut adalah melakukan rebranding bisnis, pengembangan diri, mengikuti kursus digital marketing, dan juga bergabung dalam ekosistem digital marketing. Sekian, terima kasih.